Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Kaifa halukun ya talibat? Nah, kita hari ini masuk ke bab baru ya, masuk bab sholat, pelajaran tentang sholat ya, kitabus sholat, bab sholat ya. Nah, jadi anak-anak ustazah yang megang HP sambil golek harap duduk ya, duduk. Yang masih megang HP aja harap ambil pena, buku tulisnya, buku paketnya diambil ya. Nggak ada bermalas-malasan, tidak ada yang remeh sama pelajaran, harus serius. Ambil pena, ambil buku tulis, ambil bukunya, jangan HP aja yang dipegang ya. Oke. Udah diambil? Ya, bagus. Ya, Ustazah harap anak-anak Ustazah kelas 7 patuh dengan perkataan guru, tidak bohong sama diri sendiri ya. Nah, ambil bukunya. Oke, udah? Ya, kita mulai ya. Kitabus sholah. Sholah, apa makna sholah? Apa artinya sholat? Sholat secara bahasa ya, secara bahasa artinya doa. Secara bahasa ya, sholat artinya secara bahasa adalah doa. Kemudian kalau dalam istilah, apa itu dalam istilah? Yaitu ibadah dengan perkataan. Apa itu? Ibadah dengan perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir, kemudian ditutup dengan salam. Ya. Salat tadi secara bahasa adalah doa. Kemudian secara istilah ataupun syar'i, ya, secara istilah ataupun syar'i ialah ibadah, suatu ibadah dengan perkataan ataupun dan perbuatan, bukan atau ya, suatu ibadah dengan perkataan dan perbuatan yang diawali ataupun yang dibuka, diawali dengan takbir dan diakhiri atau diakhiri dengan salam ya. Jadi sholat itu bukan hanya gerak angkat tangan, ruku, sujud, tidak ada perkataan ya, itu tidak sah. Ataupun hanya dengan golek-golek aja, baca Al-Fatihah, baca Subhana Rabbiyal Azim, baca Subhana Rabbiyal A'la, kemudian baca tahiyat ya, bukan begitu. Ya, dia itu harus dengan perkataan dan apa? Pergerakan ataupun perbuatan ya. Jadi di situ setiap pergerakan ada perkataannya atau ada baca-bacaan di setiap gerakan yang
tentu ya, tidak ada sholat yang hanya gerak-gerak tanpa ada bacaan, tanpa ada perkataan, ataupun tidak ada pergerakan, hanya golek aja ya. Makanya tidak ada yang bilang anak udah sholat, anak udah mengingat Allah, anak udah baca doa sholat. Itu bukan sholat ya. Paham ya pengertian sholat? Oke, kita baca, antuna baca juga ya, jangan ustazah aja, biar terbiasa membaca jumlah al-arabiyah ya, biar antuna terbiasa mengucapkan setiap kalimat yang berbahasa Arab. Ayo antuna baca, ustazah juga baca ya. Ini mudah, ada garisnya, ada harokatnya ya. Oke, baca. Tajibu ala kulli muslimin mukallafin la haidon wa nufasa'a. Wayaqdi man zala aqluhu binaumin au igma'in au sukrin wa nahwih, wala tasihhu min majnunin wala kafirin fa in shalla fa muslimun hukman. Oke, sekali lagi, ayo kita baca bareng-bareng ya. Tajibu ala kulli muslimin mukallafin la haidan wa nufasa'a wa yaqdi man zala aqluhu binaumin au igma'in au sukrin wa nahwih, wala tasihhu min majnunin wala kafir fa in shalla fa muslimun hukman. Oke, nah udah kita baca bareng-bareng. Nah sekarang ustazah mau menjelaskan apa maksud dari yang antuna baca tadi ya. Tajibu ala kulli muslimin mukallaf ya, wajib bagi setiap muslim, baik itu muslim seorang lelaki ataupun perempuan yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Seseorang yang udah terbebani suatu perintah ya, perintah yang syar'i. Contohnya udah antuna udah mukallaf, ini udah dianjurkan untuk berhijab ya, udah dianjurkan untuk sholat, itulah yang disebut dengan mukallaf ya. Jadi sholat itu wajib, as-sholatu tajibu, gitu. As-sholatu tajibu ala kulli muslim. Jadi sholat itu wajib bagi setiap muslim yang mukallaf ya, mukallaf. La haidon wa nufasa, tidak bagi seorang yang sedang haid dan yang sedang nifas ya. Tidak bagi seorang yang haid dan juga yang sedang bernifas, yang sedang nifas ya. Wa yaqdi man zala aqluhu binaumin. Nah, nih. Dan yaqdi ma'nahu mengqada, dan mengqada man zala, bagi siapa, bagi siapa zala aqluhu binaumin, yang hilang akalnya dengan tidur ya. Jadi kalau seseorang ada yang tidur, maka dia harus mengqada salat. Au igma'in, ma makna igma'? Atau igma'in, pingsan, atau orang yang pingsan. Au sukrin, atau orang yang mabuk, wa nahwihi, dan sejenisnya ya. Sudah ulangi, tidak bagi seorang yang sedang haid dan yang sedang nifas dan
mengqadha atau mengganti sholat tersebut bagi seseorang zala aqluhu binaumin, yang hilang akalnya karena disebabkan oleh tidur. Tapi ini ada ikhtilaf ya. Ikhtilaf itu maksudnya ada perbedaan pendapat ya. Soalnya tidur itu kan tidak hilang akal kita ya. Kemudian au igma'in, ataupun orang yang pingsan, au sukrin, ataupun orang yang mabuk, wa nahwihi, atau semisalnya atau sejenisnya. Wala tasihhu, dan tidak sah ya, salatnya itu tidak sah, min majnun, dari seseorang yang gila. Majnun artinya gila ya. Jadi kalau ada orang yang gila salat, mungkin berarti itu tidak sah. Wala kafir, dan juga orang yang kafir. Fa in shalla fa muslimun hukman. Nah, jadi salat itu hanya bagi seorang yang muslim. Oke, Ustazah ulangi. Wajib bagi seorang muslim, wajib bagi setiap orang muslim yang mukallaf, tidak bagi seorang yang sedang haid dan sedang nifas, wa yaqdi man zala aqluhu binaumin, dan mengganti bagi seseorang yang ketiduran ya, au ighma, ataupun pingsan, au sukren, ataupun mabuk. Nah, jadi masalah contoh begini, ada seseorang yang ketiduran, ini udah subuh ya, nih keseringan di subuh ini, dia bangunnya udah jam 7, dia bangun tidur jam 7. Nah, apakah dia tetap sholat atau tidak? Nah, dia itu harus sholat karena kan dia ketiduran. Itulah dia yang dimaksud yaqdi man zala aqluhu, dia itu mengqadha sholat karena ketiduran, au ighma, ataupun pingsan ya. Jadi kalau ada orang yang pingsan kemudian dia bangun, maka dia tetap mengqadha sholatnya. Au sukrin, ataupun bagi seorang yang mabuk, kalau dia udah sadar, udah sehat akalnya ya, maka dia harus mengqadha sholatnya. Wa yu'maru, ayo kita baca lagi ini sama-sama. Wa yu'maru biha saghirun li sab'in wa yudrabu 'alaiha li 'ashrin fa in balagha fi asna'iha aw ba'daha fi waqtiha a'ada. Oke, baca sekali lagi. Wa yu'maru biha saghirun li sab'in wa yudrabu 'alaiha li 'ashrin fa in balagha fi asna'iha aw ba'daha fi waqtiha a'ada. Wa yu'mar artinya dan dianjurkan ya, saghirun biha saghirun li sab'in. Nah, jadi kita perintahkan bagi seorang anak, baik itu perempuan ataupun laki-laki, ketika umurnya 9 tahun. Nah, jadi ketika ada seorang anak yang umurnya 9 tahun atau baik itu perempuan ataupun laki-laki, maka kita perintahkan sholat ya. Kita perintahkan untuk mengerjakan sholat. Wa yudrabu 'alaiha li 'ashrin. Nah, untuk yang umur 10 tahun maka dipukul ya di sini ya. Tapi dipukulnya juga ada
batasnya ya. Wa yudrabu 'alaiha li'ashrin. Nah, jadi kalau ketika anak itu dia udah memasuki umur 10 tahun, maka kita perintahkan sholat. Apabila tidak mau maka kita pukul, tapi ada batas pukulannya ya. Fa in balagha fi asna'iha aw ba'daha fi waqtiha a'ada. Nah, apabila dia udah melebihi dari 10 tahun tersebut, wa aw ba'daha ya, ba'daha itu udah melebihi dari 10 tahun, fi waqtiha a'ada, maka diingatkan lagi dia untuk sholat pada waktunya. Paham? Oke, kita lanjut baca lagi. Wa yahrumu ta'khiruha an waqtiha illa linawil jam'i wa limushtaghilin bi syartiha alladhi yuhassiluhu qariban. Oke, sekali lagi baca. Wa yahrumu ta'khiruha an waqtiha illa linawil jam'i wa limushtaghilin bi syartiha alladhi yuhassiluhu qariban. Wa yahrumu ta'khiruha. Yahrum, apa artinya yahrumu? Naam, haram ya. Haram hukumnya ta'khiruha, menunda. Ta'khiruha, menunda sholat ya. Ha ini kembali ke sholat. Dan haram hukumnya mengakhir-akhirkan atau menunda-nunda sholat an waqtiha, dari waktunya, kecuali, nah ada pengecualian, ada dua ya. Linawil jam'i, bagi seseorang yang diperbolehkan untuk jamak. Wali mushtaghilin, dan bagi seseorang yang sibuk. Nah, seseorang yang sibuk juga di sini ada syaratnya ya. Contohnya, nah ini contoh ketika kita ambil ya dari yang pada zaman dahulu ya. Kalau seorang yang dulu, kalau mau wudu itu mungkin harus menggali tanah dulu untuk menemukan air, maka dia kan butuh waktu. Kemudian udah habis setelah waktu sholat tadi, ataupun bukan habis, udah banyak waktunya habis untuk menggali tanah tersebut, sehingga dia itu telat untuk mengerjakan sholat. Nah, itulah yang dimaksud dengan mushtaghil, orang yang sibuk, ataupun orang yang harus menjahit pakaiannya tatkala dia bajunya sobek ya, jadi dia harus menjahit dulu untuk menutupi auratnya, maka dia dikasih uzur untuk mengerjakan sholat telat ya. Tapi bagi kita yang tidak ada uzur yang syar'i, maka diharamkan menunda-nunda waktu sholat. Nah, apalagi antuna ya, kayak kita lagi di atas tempat tidur, azan, main HP, nantilah waktu sholat masih banyak, apalagi sholat zuhur ya, panjang sekali. Nah, maka tidak boleh mengakhirkannya. Apa hukumnya? Ya, benar, hukumnya haram menunda-nunda waktu sholat ya. Paham ya. Wa yahrumu ta'khiruha, dan haram menunda-nunda waktu sholat an waqtiha, dari waktunya, illa linawil jam'i, kecuali bagi seseorang yang diperbolehkan untuk jamak ya. Apa aja yang diperbolehkan untuk jamak? Yaitu ketika orang musafir ya, ketika orang musafir, maka dia boleh dikasih uzur ya, dikasih keringanan untuk
mengakhirkan sholat ataupun bagi seseorang yang sibuk. Oke, paham? Kita lanjut. Wa man jahada wujubaha kafaro wa kadza tarikuha tahawunan wa da'ahu imamun aw na'ibuh fa asarra wa dhaqa waqtu tsaniyati anha wa la yuqtalu hatta yustataba salasan fihima. Oke, baca sekali lagi. Wa man jahada wujubaha kafaro wa kadza tarikuha tahawunan wa da'ahu imamun aw na'ibuhu fa asarra wa dhaqa waqtu tsaniyati anha wa la yuqtalu hatta yustataba salasan fihima. Waman jahada, dan bagi seseorang, jahada artinya mengingkari, ya. Dan bagi seseorang yang mengingkari wujubaha, kewajiban sholat tersebut, kafar, maka dia kafir, ya, keluar dari Islam. Waman jahada. Nah, ada seseorang yang muslim tapi dia mengingkari sholat itu tidak wajib dikerjakan, maka dia keluar dari Islam. Tapi kita tidak boleh mengkafirkan orang, ya. Ingat, kita tidak anti keluar dari Islam, anti kafir. Itu enggak boleh, ya, enggak boleh. Waman jahada, ataupun sholat zuhur itu wajibnya berapa rakaat? Ya, 4. Ketika ada orang yang bilang sholat zuhur itu wajibnya hanya 2 rakaat aja, ataupun sholat zuhur itu wajibnya 1 rakaat aja, begitu, maka itu juga termasuk mengingkari kewajiban sholat, ya. Dia mengingkari kewajiban sholat zuhur itu 4 rakaat, maka itu juga keluar dari Islam. Wa kadza tarikuha tahawunan. Nah, dan begitu juga yang meninggalkan sholat dengan sangat mudah, ya. Jadi dia tinggalkan sholat, dia tahu bahwasanya itu sholat itu wajib dan dia itu sudah dibebani untuk sholat 5 waktu, tapi dia dengan sengaja meninggalkannya. Dia sengaja meninggalkannya, maka itu juga sama seperti seseorang yang mengingkari kewajiban sholat, ya. Jadi hukumnya tadi apa? Dia keluar dari Islam, ya. Nah, makanya antuna anak-anak ustazah yang sholihah, antuna udah tahu, ya, sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Wajib, ya. Kalau antuna sengaja meninggalkannya, apalagi bermalas-malasan, antuna tahu itu hukumnya wajib, meninggalkannya berdosa, maka itu keluar dari Islam. Sama saja seperti antuna mengingkari bahwasannya sholat 5 waktu itu wajib, mengingkari kewajiban sholat tersebut. Ya, ini fa asarra wa dhaqa waqtu tsaniyah anha, sama aja, ataupun dia mempersempit waktu, ya, menyibuk-nyibukkan dalam waktu sholat, entah apa aja yang dikerjanya, sehingga dia banyak kali alasannya tidak mengerjakan sholat, ya. Makanya ketika antuna dengar azan langsung wudu, langsung kerjakan sholatnya. Wala yuqtalu hatta yustataba salasan fihima, dan tidak yuqtal, dibunuh,
Ya, wala yuqtal hatta yustata basalasan fihi. Nah, apabila seseorang yang meninggalkan sholat tadi dengan sengaja ataupun mengingkari sholat tersebut adalah hukumnya wajib, maka dia harus bertaubat. Kalau tidak bertaubat, yuqtal, dibunuh. Tapi di sini ada syarat. Kenapa bisa seseorang itu bisa dibunuh ketika meninggalkan sholat? Ya, ada syaratnya. Bukan begitu mudah aja, oh itu si fulan itu tinggalkannya sholat, oh dibunuh dia. Oh enggak juga ya, ada syaratnya. Nah, nanti insyaallah mungkin antuna akan bahas syarat-syarat tersebut, mungkin tahun yang akan datang ataupun beberapa tahun ataupun mungkin di tahun ini juga sama Ustazah ya. Oke, paham? Ya, sampai di sini ya. Kita bahas bab sholat sampai di sini aja ya. Jadi paham ya, semua di sini udah Ustazah artikan. Bahasanya juga mudah. Yang tidak ada menulis, tidak ada bawa buku tulis, tidak memegang pena, tidak memegang buku tulis, harap diulangi ya video ini, harap diulangi, ambil buku tulisnya, ambil penanya, ditulis, oh ini maksudnya apa, ini artinya apa ya. Jangan dicoret-coret bukunya, itu buku sekolah, tidak boleh, baik itu pakai pensil juga enggak boleh ya. Oke, paham ton? Nah, tatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Naqra kafaratal majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikunna jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.